Aroma kopi hitam yang pekat, seperti setiap pagi selama 40 tahun terakhir, memenuhi ruang tengah rumahku yang sunyi. Ritual ini adalah penanda hari, sebuah penghubung antara kesendirian malam yang panjang dengan kesendirian siang yang tak kalah hebatnya. 2 gula batu, tidak lebih dan tidak kurang. Kini, tanganku yang bergetar ringan mencoba menuangkan air mendidih ke dalam cangkir tua bermotif bunga yang sudah pudar. "Kakek, biar aku bantu." Suara mungil itu memecah kesunyian. Laras, cucuku yang berusia 7 tahun, sudah berdiri di sampingku. Matanya yang jernih, warisan dari anakku, memandangku dengan campuran kasihan dan kewaspadaan yang tak seharusnya dimiliki seorang anak seusianya. Dia dengan hati-hati mengambil ketel dari tanganku dan menyelesaikan tugas menuang air. "Terima kasih, Lar," gumamku, sambil membelai rambutnya yang ikal. Dia adalah satu-satunya cahaya di rumah tua ini setelah Rini, anakku, meninggalkan kami setahun yang lalu untuk bekerja di luar negeri. Dia menitipkan Laras padaku, berjanji akan pulang setelah cukup mengumpulkan uang. Tapi janji itu semakin samar, teredam oleh jarak dan kesibukannya yang tak pernah ada habisnya. Laras duduk di kursi di seberangku, kakinya yang pendek menggantung tak sampai ke lantai. Dia memperhatikan aku mengaduk kopiku, sendok logam berdentang pelan di dasar cangkir. "Kakek," bisiknya tiba-tiba, suaranya nyaris tak terdengar, seolah takut ada yang menguping. Ibu selalu campur obat di kopimu." Dunia seakan berhenti berputar. Dentang sendok berhenti. Aku membeku, menatap cucuku yang wajahnya tiba-tiba penuh dengan ketakutan, seperti baru menyadari dia telah membocorkan rahasia besar. "Apa?" tanyaku, yakin pendengaranku sudah mulai menipu. Usia 65 tahun memang mulai menunjukkan tanda-tandanya. Laras menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. "Lupa, kakek." "Laras ngomong apa tadi?" "Laras mau mandi." Dia melompat dari kursinya dan berlari kecil ke kamar mandi, meninggalkan aku sendirian dengan cangkir kopi yang masih mengepul dan bisikan yang menggantung di udara. "Obat? Ibu." Yang dia maksud adalah Sari, menantuku. Sejak Rini pergi, dialah yang mengambil alih mengurusku dan Laras. Selama setahun ini, dialah yang hampir selalu menyeduhkan kopi pagiku dengan alasan ingin membantuku. Aku selalu merasa aneh dengan rasa kopinya yang sedikit pahit dan ada aftertaste yang aneh. Tapi kupikir itu karena seleraku yang sudah berubah atau kualitas kopi yang berbeda. Kakek-kakek tua seperti aku, pikirku, wajar saja jika mulai sering lupa dan merasa tubuhnya tidak enak. Tapi bisikan Laras itu seperti petir di siang bolong. Aku tidak menyentuh kopi itu. Aku menuangkinya ke wastafel dapur, butiran-butiran hitamnya berputar sebelum hilang di lubang pembuangan. Pikiranku kalut. Apakah Laras berbohong? Tapi kenapa? Ekspresi ketakutannya tadi sangat nyata. Apakah ini leluconnya? Sebuah imajinasi anak-anak? Atau, apakah ini kebenaran yang selama ini tersembunyi? Sepanjang hari itu, aku mengamati Sari dengan cara yang berbeda. Perempuan yang dulu adalah istri dari anak laki-lakiku, yang kini sudah tiada, itu selalu terlihat penuh perhatian. Terlalu perhatian. Dia selalu ingat jadwal obatku, selalu menanyakan bagaimana perasaanku, selalu ada dengan segelas air atau makanan kecil. Tapi kini, setiap senyumnya, setiap sentuhannya, terasa bermakna ganda. Ada apa di balik perhatiannya yang berlebihan itu? Hari bergulir dengan lambat. Kepalaku terasa berat, lebih berat dari biasanya. Aku merasa linglung dan lemas. Gejala-gejala yang selama ini kukira sebagai efek penuaan atau penyakit ringan, tiba-tiba terasa mencurigakan. Saat sore hari, ketika Laras sedang asyik menonton kartun di televisi, aku mendekatinya. Dia duduk di lantai bersila, boneka beruang kesayangannya terpeluk erat. "Laras," panggilku lembut, duduk di sampingnya. "Tadi pagi, tentang kopi kakek. Kamu bilang ibu mencampur obat." "Obat apa, sayang?" Laras menggeleng, memeluk bonekanya lebih kuat. "Laras janji sama ibu tidak boleh bilang. Kata ibu, kalau bilang, Laras akan diusir dan tidak bisa jagain kakek lagi." Jagung-jagungku naik. Hatiku seperti diremas. "Diancam? Sari mengancam cucuku sendiri?" "Laras, jangan takut," kataku, berusaha menenangkan suaraku yang gemetar. "Kakek di sini. Kakek yang akan jagain Laras. Tidak ada yang akan mengusir kamu. Tolong, katakan pada kakek yang sebenarnya. Ini penting." Dia menatapku. Air mata mulai menggenang di matanya yang besar. "Ibu."
Ibu kasih bubuk putih. Dari botol kecil yang ibu sembunyikan di laci bawah tempat tidurnya. Kata ibu itu biar kakek cepat sembuh. Biar kakek tidur nyenyak. Tapi kakek jadi sering lupa, dan sering pusing, dan Laras takut. Akhirnya dia menangis. Tubuh mungilnya gemetar. Aku memeluknya erat. Kemarahan dan kengerian yang begitu besar menyelimutiku. Bubuk putih. Disembunyikan. Biar tidur nyenyak. Semuanya mulai masuk akal. Kelemahanku yang semakin menjadi, kebingunganku yang kerap datang, perasaan tidak berdaya itu bukan semata-mata karena usia. Itu direncanakan. Malam itu, aku berpura-pura tidur pulas ketika Sari mengetuk kamarku dan membawakan segelas air yang katanya untuk obat malam. Aku mendengar langkahnya yang pelan pergi. Begitu pintu tertutup, aku membuka mataku. Hatiku berdebar kencang. Aku harus memastikan. Dengan langkah tertatih, aku berjalan menuju kamar Sari. Ruangan itu rapi, berbau harum. Dengan perasaan bersalah yang dalam, karena ini adalah pertama kalinya aku mengintip privasi orang, aku membuka laci bawah tempat tidurnya. Dan di sana, terselip di antara tumpulan pakaian dalam, ada sebuah botol plastik kecil tanpa label. Aku membukanya. Isinya adalah bubuk putih halus, persis seperti yang dikatakan Laras. Aku mengambil sedikit bubuk itu dengan selembar tisu, lalu dengan hati-hati menyimpannya di saku celanaku. Kemudian aku menutup laci itu persis seperti semula dan kembali ke kamarku. Perasaan campur aduk antara kemarahan, pengkhianatan, dan ketakutan. Esok harinya, setelah memastikan Sari pergi ke pasar dan Laras sudah berangkat sekolah dengan antar jemput, aku mengambil tindakan. Aku tidak punya bukti kuat selain bubuk itu dan kesaksian seorang anak berusia 7 tahun. Tapi bisikan Laras dan bukti di sakuku itu sudah cukup untuk mendorongku melakukan langkah yang harus kulakukan. Dengan tangan yang masih gemetar, tapi kali ini karena tekad, aku menelepon polisi. Halo, saya ingin melaporkan sebuah kasus percobaan pembunuhan, mungkin, dan penganiayaan terhadap anak. Suaraku parau tapi tegas. Petugas di seberang telepon terdengar serius. Dia menanyakan alamatku dan berjanji akan segera mengirim unit. Sementara menunggu, aku juga menelepon pengacara lama keluargaku, Pak Handoko. Aku menjelaskan situasinya dengan singkat. Dia terkejut tapi segera memahami dan berjanji akan datang. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah mobil patroli polisi berhenti di depan rumahku. 2 orang polisi berseragam menghampiriku yang sudah menunggu di teras. Wajah mereka profesional tapi penuh perhatian. Aku mempersilakan mereka masuk. Sebelum aku sempat menjelaskan detailnya, Sari pulang dari pasar. Wajahnya pucat ketika melihat polisi di ruang tengah. Tas belanjaannya hampir terjatuh. Apa yang terjadi, Pak? Tanyanya, suara bergetar. Salah satu polisi, yang berpangkat Bribka, menatapnya. Ibu Sari, kami dapat laporan mengenai adanya dugaan pemberian zat berbahaya di rumah ini. Sari langsung membela diri, suaranya tinggi dan panik. Itu tidak benar. Itu pasti Laras yang berbohong. Anak itu suka mengarang cerita. Atau bapak ini sudah pikun. Bapak sudah sering lupa dan bingung sendiri. Aku menarik napas dalam. Aku mengeluarkan bungkusan tisu dari sakuku dan membukanya, menunjukkan bubuk putih di dalamnya kepada polisi. Ini, Bapak, saya temukan di laci kamarnya. Dan cucu saya, Laras, yang berusia 7 tahun, telah memberi kesaksian bahwa ibunya, Ibu Sari ini, selama ini mencampurkan bubuk serupa ke dalam kopi saya. Polisi itu dengan hati-hati mengambil bungkusan tisu itu. Kami akan menyita ini sebagai barang bukti dan mengujinya di lab. Lalu dia menoleh kepada Sari. Ibu, kami perlu ibu ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pada saat itulah Pak Handoko, pengacara kami, tiba. Dia langsung mengambil alih situasi, berbicara dengan polisi dengan bahasa hukum yang aku tak pahami sepenuhnya. Lalu dia mendekatiku. Pak Darmawan, katanya dengan suara rendah, mengenai hak asuh Laras. Dengan bukti ini dan kesaksiannya, serta fakta bahwa Rini, ibunya, tidak berada di dalam negeri, kita bisa mengajukan permohonan pengalihan hak asuh sementara kepada Anda. Pengadilan akan mendengar kasus ini, terutama mengingat adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa di lingkungannya. Aku mengangguk. Rasa lega yang luar biasa menyelimutiku meski dihantui duka atas pengkhianatan yang terjadi. Lakukan, Pak. Lakukan apapun yang diperlukan. Saya harus lindungi Laras.
Sementara polisi meminta Sari untuk mengikuti mereka, dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian, sebuah ekspresi yang sama sekali berbeda dari wajah perhatian yang selalu ditunjukkannya. Kau pikir kau menang? Kau sudah tua dan lemah. Kau tidak bisa mengurus Laras sendirian, teriaknya. Tapi aku tidak goyah. Aku melihatnya dibawa pergi, dan untuk pertama kalinya dalam setahun, rumah itu terasa aman. Beberapa jam kemudian, Laras pulang sekolah. Dia melihat ekspresiku yang tenang dan sedikit lega. Kakek, panggilnya ragu-ragu. Aku memeluknya. Semuanya akan baik-baik saja. Sayang. Ibu harus pergi sebentar. Mulai sekarang, hanya kakek dan Laras. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya sejak bisikan pagi itu, senyum kecil yang tulus dan bebas dari beban muncul di bibirnya. Petualangan hukum masih panjang. Aku tahu itu. Aku harus berurusan dengan pengadilan, dengan laporan polisi, dan mungkin dengan kemarahan Rini di kemudian hari. Tapi satu hal yang pasti, bisikan seorang cucu telah menyelamatkanku. Dan hari ini, aku telah mengambil langkah untuk membalasnya, dengan mengambil alih tanggung jawab penuh untuk melindungi masa depannya. Hak asuhnya sekarang ada di tanganku, dan aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan ada lagi racun, baik yang nyata maupun yang terselubung dalam senyuman yang akan menyentuhnya. Ketenangan yang menyelimuti rumah usai kepergian Sari terasa bagai sebuah ilusi, sebuah jeda sebelum badai sebenarnya datang. Pelukan Laras di ruang tengah yang sunyi adalah peneguh hati, namun tatapannya yang masih menyimpan tanya dan sedikit ketakutan mengingatkanku bahwa pertempuran belum usai. Ini baru babak pertama. Kakek, ibu marah ya? Bisik Laras, wajahnya menengadah dari pelukanku. Tidak, sayang. Ibu hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan dari bapak polisi. Jawabku, berusaha merangkai kata yang tak menakutkan. Sekarang, bagaimana kalau kita masak mie kesukaan Laras untuk makan siang? Mata Laras berbinar, sejenak melupakan kekhawatirannya. Beneran, kakek? Bisa. Kakek bisa masak mie, dong. Dulu, waktu ibumu kecil, kakek yang selalu masakin dia mie, kataku, sambil menuntunnya ke dapur. Proses memasak yang sederhana itu menjadi terapi bagi kami berdua. Aura tegang perlahan mencair di antara kepulan uap air rebusan mie. Tak lama setelah kami selesai makan, telepon berdering. Dari layar terpampang nama, Rini. Nadiku langsung berdegup kencang. Kabar pasti sudah sampai padanya. Bu, sambutku, berusaha tenang. Pak, apa yang terjadi? Sari telepon saya. Histeris. Dia bilang bapak menuduhnya mau meracuni dan polisi menahannya? Dia bilang bapak sudah pikun dan dipengaruhi omongan Laras. Ini benar-benar kekacauan. Suara Rini di seberang sana penuh panik dan kemarahan yang tertahan. Aku menarik napas dalam. Rini, tenang dulu. Apa yang dikatakan Sari tidak sepenuhnya benar. Ibu perlu mendengar cerita dari kakek. Dengan sabar, meski tangan ini gemetar memegang receiver, ku ceritakan segalanya. Bisikan Laras di pagi hari, rasa kopi yang aneh, pengakuannya yang polos namun terpaksa, hingga penemuanku atas botol bubuk putih di kamar Sari. Kusediakan detail tanpa embel-embel. Dia menyelimuti telepon kami untuk beberapa saat. Tapi untuk apa Sari melakukan itu? Apa motivasinya? Tanya Rini, suaranya masih tak percaya. Itulah yang harus kita cari tahu. Nak, pengacara kita, Pak Handoko, sudah menanganinya. Dia menduga, ini mungkin terkait dengan harta. Dengan rumah ini. Kataku pelan. Dengan kakek yang semakin lemah dan sakit-sakitan, siapa yang akan mengendalikan segalanya? Rini terdiam lagi. Aku bisa membayangkan konflik di pikirannya antara membela pasangan yang dia tinggalkan untuk mengurus anak dan ayahnya, dengan kenyataan pahit yang kusodorkan. Saya butuh waktu untuk memproses ini, Pak, katanya akhirnya, suaranya lirih. Saya akan hubungi lagi. Tolong, jangan ada yang disimpulkan dulu. Telepon pun ditutup. Perasaanku campur aduk. Aku memahami kebingungan Rini, tapi hatiku sakit karena dia sepertinya masih meragukan ceritaku. Pak Handoko menelepon di sore hari. Laporan dari lab sudah masuk, Pak Darmawan. Bubuk putih itu adalah obat penenang golongan benzodiazepine yang seharusnya hanya dikonsumsi dengan resep dokter. Dosis tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kebingungan, gangguan daya ingat, kantuk, lemas, dan dalam kasus ekstrim, gagal napas. Mendengar penjelasannya, bulu kuduku merinding.
Ini bukan sekadar iseng. Ini adalah sebuah rencana yang sistematis. Untuk kasus Sari, kami akan menjeratnya dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, atau bahkan pasal 340 tentang pembunuhan berencana jika kita bisa membuktikan niatnya, meski akan sulit. Yang lebih kuat adalah pasal 353 tentang penganiayaan berencana yang ancamannya bisa sampai 12 tahun penjara, jelas Pak Handoko. Tapi, prioritas kita sekarang adalah mengamankan hak asuh Laras. Saya sudah menyiapkan dokumen permohonan ke pengadilan negeri. Kita akan mengajukan bahwa lingkungan Laras tidak aman dengan kehadiran Sari, dan karena ibunya, Rini, berada di luar negeri, Anda sebagai kakek adalah wali yang paling tepat. Bagaimana dengan Rini? Dia, sepertinya masih ragu. Kataku, itulah yang mungkin akan menjadi tantangan. Jika Rini memilih membela Sari, dia bisa saja menuntut hak asuhnya kembali dan membawa Laras pergi, atau menunjuk wali lain. Tapi kita punya bukti kuat. Kesaksian Laras, meski dari anak kecil, didukung oleh bukti fisik dan laporan lab, sangatlah krusial. Esoknya, kehidupan berjalan dalam ritme yang baru. Aku membangunkan Laras, menyiapkan sarapannya, dan mengantarnya ke halte bus sekolah. Rutinitas sederhana yang terasa begitu bermakna. Namun, bayang-bayang persidangan dan ketegangan dengan Rini seperti awan gelap di atas kepala. Hari-hari berikutnya diisi dengan pertemuan dengan Pak Handoko untuk mempersiapkan berkas-berkas pengadilan. Aku harus menjalani pemeriksaan psikologis dan wawancara dengan petugas dari Dinas Sosial untuk membuktikan bahwa aku, di usiaku yang senja, masih layak dan mampu mengasuh seorang anak. Prosesnya melelahkan secara mental. Suatu sore, ketika aku dan Lara sedang menyiram tanaman di halaman, sebuah taksi berhenti. Rini keluar dari dalamnya. Wajahnya tampak letih dan penuh beban. Laras, yang melihat ibunya, langsung berlari dan memeluknya erat. "Ibu," seru Laras, "senang sekali." Rini memeluk balik, matanya berkaca-kaca, lalu menatapku. "Pak," sapanya, datar. Kami masuk ke dalam rumah. Suasana canggung menyelimuti ruang tengah. Laras, yang merasa ketegangan, memilih untuk bermain di kamarnya. "Saya sudah temui Sari di tahanan." Rini mulai, tangannya meremas-remas ujung jaketnya. Dia mengaku. Hatiku berdebar. Mengaku apa? Dia mengaku memberi Bapak obat penenang. Tapi dia bersikeras itu hanya agar Bapak bisa tidur nyenyak, karena Bapak sering gelisah di malam hari. Dia menyangkal ada niat jahat. Rini menghirup napas dalam. Tapi, dia juga bilang, dia lelah. Lelah mengurus Bapak yang dianggapnya semakin rewel dan banyak permintaan. Dia bilang, dengan Bapak yang tenang, hidupnya lebih mudah. Dan, dia takut jika Bapak masih sehat dan bugar, Bapak akan menikah lagi, atau memberikan harta ini kepada orang lain, dan dia serta Laras akan diusir. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk antara marah, jijik, dan iba. Alasannya begitu egois dan penuh perhitungan. Jadi, dia meracuniku karena alasan kenyamanannya sendiri dan ketamakan akan harta. Tanyaku, suara bergetar. Dia tidak menganggapnya sebagai racun, Pak. Dia menyebutnya bantuan tidur. Jawab Rini, mencoba membela, tapi justru membuatku semakin yakin akan kebenaran dugaan kami. Rini, dengarkan kakek. Obat yang dia berikan, dalam dosis tidak tepat dan terus-menerus, bisa membunuh. Apa yang dia lakukan adalah kejahatan. Titik. Kataku tegas. Dan dia mengancam cucumu sendiri untuk tutup mulut. Apakah itu juga bentuk kebaikan? Rini menunduk. Air mata menetes di pipinya. Saya tahu, Pak. Saya malu. Saya mempercayakan keluarga saya padanya, dan dia mengkhianati kepercayaan itu. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya di luar sana sampai tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah sendiri. Dia menangis terseduh-seduh. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Melihat penyesalan yang tulus dari anakku, amarahku pun reda. Aku mendekati dan memeluknya. Sudah, Nak. Yang penting sekarang kita tahu kebenarannya. Dan kita harus bersatu untuk Laras. Rini mengangguk, menyeka air matanya. Saya akan mendukung Bapak sepenuhnya dalam sidang hak asuh Laras. Saya akan memberikan pernyataan bahwa saya mempercayakan Laras sepenuhnya pada Bapak selama saya belum bisa pulang. Saya juga akan menjadi saksi untuk Bapak. Keputusan Rini itu seperti angin segar. Beban di pundakku terasa jauh lebih ringan. Akhirnya,
Hari persidangan hak asuh pun tiba. Ruang pengadilan terasa dingin dan berwibawa. Aku duduk di samping Pak Handoko, sementara Rini duduk di belakangku, memberikan dukungan lewat tatapan. Sari, yang didampingi pengacaranya, duduk di sisi lain. Dia terlihat lebih kurus dan lesu. Tatapannya menghindari kami. Hakim, seorang perempuan parubaya dengan wajah bijak, memimpin persidangan. Jaksa membacakan tuntutan terhadap Sari. Pak Handoko kemudian memaparkan permohonan kami untuk hak asuh Laras. Dia menyampaikan bukti-bukti kuat, laporan lab obat penenang, kesaksianku, dan yang paling menyentuh adalah kesaksian Laras. Hakim, dengan kebijaksanaannya, memutuskan untuk mendengarkan Laras di ruang tertutup, didampingi oleh psikolog anak, agar dia tidak merasa terintimidasi. Hatiku berdebar-debar menunggu. Setelah sekitar setengah jam, mereka keluar. Wajah psikolog terlihat tenang, dan Laras menghampiriku dengan senyum kecil. Aku sudah bilang yang sebenarnya sama Ibu Hakim, kakek, bisiknya. Hakim kemudian membacakan pertimbangannya. Dia menyebutkan bukti-bukti yang kuat, lingkungan yang tidak aman di bawah pengasuhan Sari, dan kesiapan serta kasih sayang yang kutungkapkan sebagai kakek. Dia juga mempertimbangkan pernyataan dukungan dari Rini. Dengan demikian, ucap Hakim dengan suara lantang dan jelas, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan. Hak asuh atas diri Laras Kirana, untuk sementara waktu, diserahkan kepada kakeknya, Bapak Darmawan, hingga ibunya, Ibu Rini, dapat kembali dan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Rasa lega yang begitu besar menyelimutiku. Aku memeluk Pak Handoko dan menatap Rini yang tersenyum sambil menangis. Perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil. Sari, di sisi lain, tertunduk lesu. Dia harus menghadapi sidang pidana berikutnya dengan beban bukti yang kuat. Pulang dari pengadilan, rumah terasa berbeda. Lebih terang, lebih hangat. Laras memegang tanganku erat-erat. Kakek, sekarang cuma kita berdua ya? Tanyanya. Ya, sayang. Hanya kita berdua, jawabku, sambil membelai kepalanya. Dan kakek janji, tidak akan ada lagi rahasia, tidak akan ada lagi ketakutan. Kakek akan jagain Laras baik-baik. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan nyenyak. Mimpi buruk tentang racun dalam cangkir kopi telah berakhir. Digantikan oleh sebuah harapan baru, membesarkan cucuku dengan penuh cinta dan kewaspadaan, dalam sebuah kehidupan yang jujur dan transparan. Perjalanan masih panjang, tapi setidaknya, kami sekarang berada di jalan yang benar.